Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ba'da dhiki makhraja wa ba'da syiddati faraja. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ibtila'a raf'atan li'ibadihil mu'minin wa ala'a. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-asatidza al-ikhwan wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan di tangan Allah lah segala kemungkinan, ketenangan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang memiliki ketenangan yang sempurna untuk hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing kehidupan manusia. Seandainya tidak ada bimbingan dari para nabi, para rasul, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya manusia tidak akan menemukan kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki di dalam kehidupannya. Ikhwan dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup di dunia ini memang ujian. Oleh karenanya sudah pasti ada berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa dengan ujian tersebut akan didapatkan manusia-manusia pilihan. Karenanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya ada seorang bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kapankah seseorang akan mendapatkan kemuliaan? Atau bahkan seperti apakah kemuliaan ataukah ujian yang menandakan bahwa seseorang itu menjadi manusia yang dipilih? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak akan mendapatkan
wilayah kemuliaan, melainkan setelah mendapatkan ujian. La yuwalla hatta yubtala, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Karena apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dunia ini segalanya sesungguhnya adalah ujian. Meskipun kita juga diajarkan untuk menghindari ujian itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala cobaan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Bahwa seorang manusia menghindari cobaan. Namun cobaan itu tetap akan ada. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan seseorang dari ujian, maka itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ujian, maka itu juga kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya para ulama mengatakan bahwa apabila ujian datang, barulah minta agar Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita sikap iman yang benar. Di antaranya adalah as-sabru, yaitu sabar. Dan kesabaran itu bisa sabar dalam ketaatan kepada Allah, bisa sabar dalam rangka menghadapi musibah, bisa sabar dalam rangka menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala juga menunjukkan berbagai macam ujian yang akan dihadapi. Seringkali kita mengartikan bahwasanya ujian ataupun cobaan itu adalah seputar musibah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maka itulah sifat dunia. Berbagai hal yang ada sesungguhnya masuk di dalam kategori cobaan atau ujian. Apakah itu kesempitan hidup atau kelapangan hidup, keburukan, kebaikan, sesungguhnya semua itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karakteristik ujian terkait dengan al-a'mal al-qalbiyah, yaitu sikap-sikap amalan-amalan yang berhubungan dengan hati. Misalnya keyakinan, keteguhan, rasa optimis, sabar, dan berbagai hal yang terkait dengan al-a'mal al-qalbiyah, yaitu amalan-amalan yang ada di dalam hati. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana menguji dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, terkadang ujian itu justru adalah merupakan perkara-perkara yang sesuai dengan keinginan kita, keinginan manusia. Ya. Contoh, manusia tidak ingin sakit, manusia ingin sehat. Ya.
Manusia yang tidak ingin sakit bisa tertimpa sakit, ya. Yang tidak ingin tertimpa musibah, kemudian Allah kenakan musibah. Manusia ingin sehat, dia diberi sehat. Manusia ingin mendapatkan rezeki yang luas, diberi rezeki yang luas. Tapi sakit, musibah, rezeki yang luas, kesehatan, semuanya adalah ujian. Karena nikmat juga bagian dari ujian, sehingga Nabi SAW katakan, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhah wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dengan keduanya, yaitu sehat dan waktu luang. Nikmat, tapi dia tidak memahami bahwa itu adalah ujian yang harus dia syukuri. Ya. Dia harus mensikapinya dengan mengoptimalkan nikmat tersebut, namun kemudian lalai, berarti dia terluput dari keberhasilan menghadapi ujian tersebut. Ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang pasti beragam kondisinya. Dan secara umum, ya, orang tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada dirinya. Dan itu juga merupakan perkara yang syar'i untuk kita meminta agar terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Ya. Namun bagian dari sunnatullah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga, padahal belum datang kepada kalian ujian yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kesusahan, mereka ditimpa penderitaan, serta diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datang pertolongan Allah? Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan antara kenikmatan abadi yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang ada di dunia. Ya. Dan kita ingat, ya, bahwasanya apa yang tersebut di dalam perkataan, ya, ad-dunya sijnu al-mu'min wa jannatu al-kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada manusia, muslimin, mukminin, jauh yang lebih baik dari segala kondisi yang ada di kehidupan dunia.
sekalipun orang mukmin juga mendapatkan berbagai kenikmatan, walillahil hamd, berbagai kemudahan, berbagai kesenangan, sampai ada seorang Yahudi ya yang bertanya kepada seorang ulama, ya, aku mendengar bahwasanya surga itu atau dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin, surganya bagi orang kafir. Tapi aku lihat engkau berada di dalam kenikmatan yang luar biasa, kendaraanmu bagus, ya, kedudukan dan jabatan, kesenangan, sementara aku hanyalah seorang yang miskin, ya, kasihan, hanya menjual minyak. Maka kata alim tersebut, ya, kalau tidak salah Ibnu Hajar, ya, ya, bahwa apa yang engkau dapatkan sekarang, ya, jika dibandingkan dengan azab Allah, maka itu masih seperti surga. Sementara kemewahan yang ada pada diriku, jabatan, posisi, kemudahan, jika dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan, niscaya itu semuanya masih seperti penjara. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kaitkan bahwasanya nikmat yang sempurna dalam kehidupan akhirat harus dimulai dengan berbagai ujian atau cobaan yang ada di dunia ini. Dan itu menandakan bahwasanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mahal. Dan mahalnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala dibeli dengan berbagai perjuangan yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Termasuk di dalamnya adalah mengartikan bahwasanya seluruh yang terjadi di alam dunia ini sesungguhnya bagi seorang mukmin adalah ujian. Jika di akhirat nanti kaum mukminin mendapatkan derajat jannah, yang itu artinya adalah hasil dari lulusnya ujian dalam kehidupan dunia, maka begitu pula di dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya ujian itu adalah untuk meninggikan derajat seorang mukmin, melipat gandakan pahalanya, ya, atau menghapus dosanya, ya, meringankan kesalahan yang mungkin dilakukan yang akan berakibat pada hukuman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Jadi di antara manfaat yang akan diperoleh oleh seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan siapa di antara manusia yang tidak butuh kepada maaf Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan derajat yang tinggi, ya, dengan sebab orang itu salah kemudian bertaubat, ya, salah kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala
wa ma 'alaihi khati'ah. Ujian itu akan terus menimpa seorang mukmin, seorang mukminah, baik pada dirinya atau pada anaknya atau pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa padanya. Ya. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kehendaknya dari masing-masing yang diuji agar bergantung dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ujian itu bisa dikategorikan ringan, sedang, berat, ya. Termasuk segala kesulitan hidup pada saat ini. Ya. Bagaimana kesulitan yang ada pada masyarakat kita berbeda dengan kesulitan yang ada pada masyarakat di tempat lain. Bagaimana kesulitan yang ada pada diri kita tidak sama dengan kesulitan yang ada pada orang lain. Bervariasi. Ya. Ada yang diuji terkait dengan susahnya mencari pekerjaan. Ada yang diuji dengan susahnya mencari biaya kuliah. Ada yang diuji dengan harus menjaga orang tuanya. Ada yang diuji dengan peserta didiknya. Ada yang diuji dengan teman-teman sekantornya. Ada yang diuji dengan atasannya. Ada yang diuji terkait dengan ketersediaan makanan, kecukupan rezeki, penyakit, dan ada pula yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemudahan-kemudahan di dalam rezeki. Allah uji dengan banyaknya rezeki. Ada seorang pernah mengatakan, ya, bahwa dirinya justru takut dengan banyaknya rezeki yang sampai kepada dirinya. Jangan-jangan dia lupa untuk bersyukur. Jangan-jangan itu memudahkan dirinya untuk jatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, biasanya orang yang mempunyai kekuasaan atau orang yang mempunyai kelapangan rezeki, datanglah godaan dari sisi-sisi tersebut. Jadi ujian sangat bervariasi antara satu orang dengan orang yang lainnya, ya, terkait dengan kesehatannya, terkait dengan kehormatannya, terkait dengan harga dirinya, ya. Dan bahkan pada semua itu yang paling penting adalah bagaimana seseorang memahami bahwa ujian-ujian tersebut adalah terkait dengan agamanya. Ya. Oleh karenanya dikatakan, ya, di dalam lafaz doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu pada agama kami. Termasuk juga ujian ketika seseorang dihadapkan kepada kesulitan untuk menegakkan agamanya. Dia berada di sebuah komunitas, dia sudah alhamdulillah mengetahui yang halal dan yang haram. Dia ingin membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang secara syariat. Tapi ternyata subhanallah, ya, orang-orang di sekitarnya tidak mendukungnya. Ya. Orang-orang yang ada di hadapannya justru menghalang-halanginya. Ya. Maka kita memahami bahwa ujian yang paling besar, ya, itu tatkala ujian tersebut mengancam agama kita,
mengancam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara doa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallid alaina man la yarhamuna. Yaitu pada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bahwa Nabi SAW mengucapkan doa ini, mendoakan untuk dirinya dan untuk sahabat-sahabat, untuk orang-orang yang beliau cintai. Ya Allah, berikanlah kepada kami khasyah, rasa takut kepadamu, yang menjadikan kami tidak bermaksiat kepadamu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ketaatan yang akan menyampaikan kami ke dalam jannah-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami keyakinan yang membuat ringan segala musibah yang ada di dunia. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk menggunakan dalam kebaikan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama hidup kami. Terus Engkau jaga hal itu pada diri kami. Ya Allah, berikanlah balasan-Mu kepada orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Dan ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Dan janganlah jadikan dunia sebagai keinginan kami yang paling besar. Bukan pula puncak dari pengetahuan dan ilmu kami. Dan janganlah ya Allah, Engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak mengasihi kami. Doa ini jamaah yang dirahmati Allah, doa yang Masya Allah ya, memiliki detail tentang bagaimana menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dan bagaimana menata iman yang ada di dalam hati agar kita tetap berada di jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya apabila doa ini kita ulang-ulang dan kita tularkan kepada orang-orang yang kita cintai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui di antara hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Dan sebagai ibadah yang terbaik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini untuk diri beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Jemaah yang dirahmati Allah, kesulitan-kesulitan di dalam hidup seseorang adalah merupakan cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya, orang tersebut semakin kuat imannya,
semakin kuat akidahnya. Ya. Ujian mungkin datang bertubi-tubi. Ya. Guncangan psikologis mungkin silih berganti. Ya. Ada ujian yang terkadang seseorang mengatakan kok terus-menerus, nggak ada henti-hentinya. Ya. Begitu selesai satu ujian, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji lagi. Maka kadang orang kemudian mempertanyakan, mengapa ya hal tersebut terjadi pada diriku? Ya. Maka kita katakan sebagaimana tadi kita buka bahwa manusia ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya adalah sesuai dengan kehendaknya. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 153. Ittus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya ittus'iduna, ingatlah ketika kamu tus'iduna, lari, wala talwuna ala ahadin, dan tanpa menoleh kepada siapapun. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum, dan Rasul memanggil kamu dari belakangmu. Fa'athabakum ghamman bi ghammin, maka Allah menimpakan kepada kalian kesedihan demi kesedihan. Itu para sahabat di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Allah katakan likai la tahzanu ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih atas apa yang luput darimu, wala ma asabakum, dan apa yang menimpamu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jiwa seorang mukmin yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi datangnya ujian demi ujian bahwa hal tersebut adalah merupakan bagian dari cara Allah, bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan padanya, ya, membuat dirinya berada di dalam kondisi yang bahkan dalam ayat ini Allah katakan ghamman bi ghammin, ya, kesedihan demi kesedihan, ya. Maka dengan kehendak Allah tentu seorang mukmin berusaha untuk berbaik sangka, ya, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini jamaah yang dirahmati Allah adalah perkara yang sangat penting, ya. Dan kita berupaya, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah atasmu amat besar, yakni bahwa kondisi yang menimpa para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, ya, dengan adanya ujian demi ujian itu ternyata adalah merupakan bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk justru menghilangkan kesedihan mereka dan menyambut kebahagiaan, ya. Dan disinilah, ya, letak bagaimana akidah seorang mukmin, ya. Karena akidah itu adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia memahami bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan seperti yang Allah beritakan secara umum di dalam ayat-ayatnya, maka kemudian kita berusaha untuk husnudzan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan bahkan berharap
mendapatkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di balik itu semuanya. Ketahanan jiwa seseorang ya terwujud ya apabila ada hal-hal yang terkait dengan apa yang disebutkan di dalam hadis atau doa Nabi tadi ya, seperti misalnya al-yaqin, keyakinan ya, seperti misalnya as-sabar, kesabaran ya. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin yang mengambil petunjuk kami. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu, dan mereka itu bi ayatina yuqinun, yakin terhadap ayat-ayat kami. Ya, makanya dikatakan bisabri wal yakini tunalu al-imamah atau tanalu al-imamah. Dengan sabar dan dengan keyakinan itu akan menjadikan diperolehnya kepemimpinan, yakni diangkat derajat seseorang untuk menjadi seorang yang lebih tinggi. Jadi ketika ada kesulitan-kesulitan yang masing-masing merasakannya atau mendapatkannya berbeda antara satu orang dengan orang lain, maka bagaimana fikih atau mauqif yang harus dilakukan oleh seorang muslim, ya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai ya wal iyadu billah, nasallallahu taala al-afiyah, ya, dengan berbagai hal tersebut kita justru semakin ya menurun, misalnya imannya semakin menurun, produktivitas di dalam ibadah ya semakin jauh dari syariah, semakin ada ketidakberdayaan ya karena terbelenggu oleh apa? Terbelenggu oleh hal-hal yang dia tidak inginkan itu. Kok yang terjadi adalah selalu hal yang tidak saya inginkan, berbeda dengan perkara yang saya harapkan ya. Maka kemudian dia terbelenggu oleh perasaan tersebut ya. Maka ketika itu kita perlu menanyakan ya, seberapa besar keyakinan kita, seberapa kuat tawakal kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar seseorang bangkit ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai dia mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan al-mu'minu al-qawiyyu huwa khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'ifi wa fi kullin khair. Ya. Seorang mukmin yang kuat ya lebih dicintai, lebih baik ya, lebih afdal ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lemah ya. Dan semua mukmin itu baik ya. Artinya setiap orang yang istiqomah di atas iman, di atas Islam, dia baik. Tapi ada kebaikan yang lebih dari itu adalah tatkala dia termasuk orang-orang yang semakin kuat imannya. Maka dia lebih baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memang berupaya untuk bertanya kepada diri kita tentang keridhaan pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ya
meningkatnya iman, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ternyata menghendaki pada diri kita sesuatu yang belum sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, ya. Kemudian apakah kita juga bersungguh-sungguh, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapi semua itu, ya. Dan sesungguhnya hal tersebut adalah merupakan upaya, ya, agar apa saja yang menimpa kita terkait dengan peningkatan iman, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan agar engkau beriman, ya, kepada takdir khairihi wa syarrihi. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ya, kita tentu ketika berbicara masalah ini sesungguhnya tidak mudah, ya, untuk kemudian menerapkan pada setiap ujian yang menimpa, ya, pada setiap kasus yang sedang dihadapi, ya. Terkadang, ya, subhanallah, ya, ujian yang ada pada diri seseorang kita anggap biasa, padahal ketika itu menimpa diri kita ternyata kita merasakannya sebagai ujian yang berat, ya. Dan terkadang, ya, kita berupaya untuk menyikapi berbagai cobaan itu dengan iman, ya, dengan tawakal, dengan yakin, dengan sabar, tapi semakin terasa di dalam hati kita. Tapi disitulah berarti ada proses imaniyah yang ada pada diri seseorang, ya. Ketika seseorang ditimpa sesuatu, ya, kemudian dia berupaya untuk mengelola, ya, berdasarkan syariat, berdasarkan akidah, berarti ada proses iman yang ada pada dirinya. Dan kita tahu, ya, bahwasanya di dalam agama Allah, ya, iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, ya, bisa tinggi setinggi gunung, ya, dan bisa rendah, sangat rendah, ya. Seperti dikatakan bahwasanya orang tidak akan pernah tahu, ya, keindahan di dataran yang tinggi ketika dia tidak pernah melakukan perjalanan untuk mencapainya dan dia terlalai di dalam dataran yang rendah. Maka iman itu berproses, ya. Iman itu meningkat dengan berbagai keadaan. Kita berharap bahwa apapun yang sedang dihadapi dan bagaimanapun itu adalah bagian dari usaha agar seorang meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin dicintai oleh Allah, semakin dikenal di langit, ya, semakin masuk di dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa, ya, golongan seperti orang-orang yang telah mendahului kita di dalam kebaikan. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ibtalah. Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, ya. Mereka pun yang ditimpa musibah seharusnya, ya, mengetahui bahwa itulah hikmah. Dan kita semuanya berusaha untuk mengetahui hikmah tersebut. Berupaya untuk berjuang, ya, bersabar, ya, dan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawwin 'alaika fa kullul amri yanqati'u wa khalli 'anka dhababu al-hammi yandafi'u.
فكل هم له من بعده فرج وكل كرب إذا ضاق يتسع إن البلاء وإن طال الزمان به الموت يقطعه أو سوف ينقطع. Ya. Dikatakan bahwasanya, ya, tenangkanlah dirimu karena segala sesuatu akan berlalu. Biarkan, ya, kabut kegelisahan itu sirna. Setiap duka atau lara pasti ada akhirnya. Setiap derita jika meninggi dan memuncak pasti akan reda. Ujian, ya, meskipun panjang waktunya akan terputus. Baik oleh al-maut, kematian, atau akan berakhir dengan sendirinya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita mempelajari hal ini, mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan konsep yang ada pada keduanya, ya, untuk menghadapi hidup, ya, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini, ya. Kita melakukan muhasabah dengan ayat-ayat tersebut dan melakukan peningkatan dengan ayat dan hadis-hadis tersebut sehingga insya Allah semoga kita lebih baik, lebih siap dan lebih istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang menjalani, baik yang mukmin ataupun yang kafir, ya, akan tetapi orang yang mukmin punya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang kafir, ya, mereka akan terbuang di dalam kehinaan, kekufuran mereka di dunia ataupun di akhirat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun, ya. Sesungguhnya apabila kalian merasa sakit, maka mereka juga sakit sebagaimana kalian merasakannya. Akan tapi kalian bisa berharap kepada Allah sementara mereka tidak mempunyai harapan. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, demikianlah ikhwan dan akhwat sedikit dari apa yang bisa kita baca di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi manfaat khususnya untuk saya dan juga untuk kita semuanya dalam rangka at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabar, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum jami'an. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Nafi' Zainuddin atas paparan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, ya, tanya jawab 30 menit ke depan, ya, saya mencoba untuk mereview atau meringkas apa yang beliau sampaikan, karena mungkin ada beberapa dari ikhwan dan akhwat yang tidak mengikuti apa yang beliau paparkan dari awal. Yang pertama, peranan dan fungsi akidah dalam upaya seorang menghilangkan kegalauan, kegelisahan, ya, kesedihan yang dia hadapi, ya, disebabkan kesibukan dalam urusan duniawi atau yang lainnya. Yang pertama adalah dengan menguatkan akidah bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah darul ibtila, negeri yang memang Allah Subhanahu wa taala setel, ya, jadikan sebagai tempat ujian, ya. Sehingga pastilah orang-orang yang atau
setiap manusia yang hidup di situ akan mendapatkan nyata ya daripada musibah tersebut. Kemudian yang berikutnya perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan musibah itu khususnya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepadanya, itu bukanlah sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang tidak ada maksud dan hikmah di balik itu. Itu agar kita ketahui bahwasanya musibah itu ada hikmah yang besar bagi kaum muslimin, di antaranya adalah untuk menaikkan derajat, ya, untuk menaikkan dan mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk menghapus ya dosa-dosa dan kesalahan bagi hamba tersebut. Yang berikutnya yang tadi kita sama-sama dengar bahwasanya pertolongan Allah ya, kemudian bantuan dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap musibah itu pada hakikatnya adalah dekat bagi orang-orang yang bertakwa ya. Inna rahmatullahi qaribun ya minal muhsinin, inna nasrallahi qarib. Maka dari itu ya, selain kita menyadari itu semuanya adalah musibah, maka kita bisa mengupayakan pertolongan Allah, kemudahan dari Allah dari setiap musibah yang buat maka kita menangis, membuat kita bersedih, adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya rahmat dan pertolongan Allah itu amat dekat atas mereka. Kemudian berikutnya bahwasanya yang paling penting dari musibah-musibah tersebut adalah agar jangan sampai musibah tersebut ya adalah musibah pada agama kita. Inilah yang kita senantiasa terus berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai musibah tersebut adalah musibah pada agama kita. Wala taj'al musibatana saya kira itu beberapa kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Jazakallahu khairan. Selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab ya, sampai kurang lebih pukul 17.30. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Sebelum Ana bacakan, mungkin Ana persilahkan bagi antum sekalian, baik ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya secara langsung kepada beliau, silakan untuk angkat jari dan bisa disampaikan pertanyaannya kepada beliau. Barakallahu fiik. Ya, tafadhal kepada ukhti atau al-akh Meutia Yusuf ya, untuk bertanya kepada beliau. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi Ustaz sempat sampaikan doa tentang khosyah ya Ustaz. Ya. Itu bisa dicari di mana ya Ustaz? Tadi tidak sempat mencatat Ustaz. Baik ya. Ya, insyaallah ya, barakallahu fiik ya. Doa tadi di alhamdulillah usalli wa nusallim ala Rasulillah ya. Doa tadi adalah doa yang diucapkan oleh Rasul ya. Dan juga Rasul mendoakan para sahabat, sehingga para ulama mengatakan sebagaimana di dalam hadis tersebut ya, agar dihafalkan memang ya. Jadi doa itu ada di dalam Sahih Tirmidzi diantaranya, dan disahihkan oleh Albani. Nanti bisa diketik mungkin di Google atau nanti juga bisa di-share insyaallah. Allahumma qsim lana ya, yang lafaz pertamanya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami min khasyatika, rasa takut kepada dirimu
Ya, nanti insyaallah akan keluar doa tersebut bisa didapatkan banyak insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Yang berikutnya, fadhal bagi yang mau bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz. Ya, kalau tidak ada, saya bacakan, Ustaz. Mohon izin bacakan beberapa pertanyaan dari peserta melalui kolom komentar. Ini dari Ukhti Irnawati. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Izin bertanya, Afwan, jika pertanyaan keluar dari tema. Perihal ujian, banyak sekali di media sosial yang melabeli toxic parent. Akhirnya seorang Melabeli apa? Oh, apa namanya? Ustaz, apa? Toxic parent. Toxic parent. Apa itu maksudnya? Ya. Akhirnya apa ya? Ya mungkin orang tua yang tidak tidak berfungsi gitu ya. Atau orang tua yang sampah gitu. Akhirnya seorang anak bisa bermudah-mudah memberikan label ya, ini ke orang tuanya. Bagaimana Islam memandang label toxic parent? Sementara kita tahu bahwa peran orang tua sangat besar sekalipun ada kekurangannya. Barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, semoga saya bisa memahami maksud dari pertanyaan tersebut sehingga sesuai dengan apa yang memang ditanyakan, atau paling tidak memberikan gambaran umum hubungan antara orang tua dan anak. Ya. Berangkat dari hak dan kewajiban. Ya, orang tua mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Demikian pula anak mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Namun karena pengaruh berbagai kondisi, ya, sehingga orang mungkin keluar dari fitrahnya sebagai anak, keluar dari fitrahnya sebagai manusia, ya, dan ditambah oleh gencarnya, ya, propaganda yang hanya berpandangan pada diri pribadi. Ya. Jika kita melihat tafsir para ulama terkait dengan ayat birrul walidain, maka di antara mereka ada yang mengatakan bahwa pada ayat tersebut ada kafalah ijtimaiyah, jaminan sosial. Artinya manusia tidak hidup sendiri. Ya. Dia tidak mungkin berdiri sendiri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan bahwa kafalah ijtimaiyah yang pertama itu justru pada kehidupan keluarga antara anak dan orang tua. Nah, ketika ada seorang yang di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadukan, ya, perilaku anaknya, ya, maka Umar bin Khattab sempat murka, ya. Yang kemudian ketika itu sampai kepada anak dimaksud, dia pun memberitahu kepada Umar bin Khattab, ya, kenapa dia bersikap seperti itu, ya. Ternyata dikasih nama dengan nama yang paling buruk, ya, tidak dipilihkan baginya, ya, ibu yang baik, ya, setelah didahului oleh pertanyaan tentang hak dan kewajiban kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada riwayat tersebut menunjukkan betapa hak dan kewajiban ini sesuatu yang memang harus dilakukan. Tapi terlepas dari itu semuanya, ya, bahwa kalau kita membaca misalnya buku yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Al-Adabul Mufrad, ya,
banyak sekali di situ disebutkan tentang birrul walidain. Dan salah satu makna yang langsung muncul dari itu semuanya adalah bahwa seandainya jasa orang tua itu hanyalah melahirkan dia di alam dunia ini, maka itu sudah sangat-sangat cukup sebagai alasan bagi anak untuk berbakti kepada kedua orang tua bagaimanapun keadaan mereka. Tentu bakti kepada orang tua itu disesuaikan dengan keadaan orang tuanya. Misalnya orang tuanya non-muslim, dia berusaha untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Misalnya orang tuanya zalim, maka dia berupaya untuk mencegah kezalimannya, dan seterusnya. Oleh karenanya, jika maksud pertanyaan tadi adalah fenomena labeling yang seperti itu dari anak kepada orang tua, tentu Islam memandang bahwa itu adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan, meskipun kita tahu sebab dan faktornya, dan kita mengobati diantaranya dari sebab dan faktornya. Dan salah satu cara pengobatan itu adalah dengan menjelaskan bagaimana kedudukan orang tua, baik secara fitriyah ataupun secara akliyah, apalagi secara syariah. Wallahu ta'ala a'lam. Halo Ustaz. Ustadz Afwan, Ya. mic-nya belum on Ustadz. Ustaz Imran. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua ini dari Al-Akh Adibah. Beliau bertanya, Bismillah, Afwan Ustaz, bagaimana cara membedakan apakah musibah yang terjadi ini merupakan ujian atau cobaan atau hukuman atau bahkan istidraj? Bagaimana cara membedakannya? Jazakumullah khairan. Taib. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Musibah yang terjadi sebagaimana ditanyakan, bisa maknanya adalah terkait dengan diri kita atau terkait dengan orang lain. Saya akan memulai ketika itu termasuk musibah yang secara umum mungkin menimpa orang lain, Kemudian kita ingin melihat bahwa itu adalah bagian dari ujian yang sesungguhnya istidraj atau ujian yang ingin dijadikan seseorang dengan ujian tersebut lebih meningkat imannya, Maka secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ujian sebagai azab kecuali kepada orang-orang kafir. Allah tidak menjadikan ujian sebagai azab kecuali kepada orang-orang kafir. Bagaimana dengan seorang mukmin yang bermaksiat? Seorang mukmin yang bermaksiat yaitu sebagai cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Karena para ulama menyebutkan bahwa apabila itu terkait dengan orang mukmin, bisa ujian atau musibah tersebut adalah untuk memberikan peringatan kepada dirinya atau untuk menghapus kesalahan yang dia lakukan atau untuk meningkatkan derajat dan keimanannya. Itu apabila terkait dengan seorang mukmin. Nah, apakah itu kemudian kita bisa terapkan kepada seseorang apabila kita melihatnya? Ya cukuplah bahwa musibah yang menimpa orang lain itu adalah sebagai ibrah. Selama dia adalah seorang mukmin, maka kita berharap musibah tersebut adalah musibah yang berdampak positif. Karena memang ada sebagian orang itu tidak mendapatkan nasihat kecuali dengan
cara-cara tertentu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Apabila yang ditanyakan itu terkait dengan yang ada pada diri kita, maka yang pertama adalah husnudzan, ya. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang menimpa. Dalam waktu yang sama juga merupakan muhasabah terhadap diri kita, ya. Misalnya ternyata kita selama ini, ya, melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan banyak kesalahan, maka maksimalnya insya Allah itu adalah merupakan bagian dari peringatan Allah, ya. Sesungguhnya Allah sayang kepada kita, ya, dengan memberi peringatan tersebut agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tadi dikatakan wa ya'fu an katsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan maaf, ya. Berikan maaf kepada banyak manusia yang diuji, ya. Jadi yang pertama adalah husnudzan, yang kedua adalah alat untuk muhasabah terhadap diri kita, yang ketiga fokuslah untuk mengambil hikmah dan meningkatkan iman dari apa yang menimpa kita, ya. Jangan kemudian kita terlarut dengan prasangka kita tadi, ya, bahwa prasangkanya terlalu husnudzan, ya, sehingga kita lalai, atau sebaliknya prasangkanya adalah bahwasanya ya sudah, ini adalah hukuman, ya, pada akhirnya kita semakin jauh. Bukan itu yang Allah kehendaki. Seandainya kita merasa bahwa itu adalah peringatan, toh Allah kehendaki agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan, kami sampaikan atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, ini ada yang mau bertanya secara langsung. Waktu Siti Nawar, ya. Padahal kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz mau tanya, apabila seseorang dikasih ujian lalu dia tidak mau terima, seakan-akan menyalahkan Allah, lah itu perbuatannya itu apakah sudah masuk seorang itu imannya hilang sehingga keluar dari Islam, atau bagaimana, Ustaz? Karena dia juga marah-marah lalu banting-banting kayak gitu. Baik. Ya. Jazakallahu khair. Baik. Baik, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Jika kita mempelajari tentang bab husnudzan dan bab su'udzan, ya, maka di antara dosa besar yang paling besar, ya, adalah berburuk sangkanya orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhannina billahi dhannas sau', ya. Mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dosa besar, ya. Namun, ya, apabila buruk sangka itu bukan sampai kepada misalnya, ya, mengingkari kekuasaan Allah, ya, mengingkari surga, mengingkari neraka, mengingkari bahwa Allah akan memberikan balasan, dan seterusnya. Selama ada iman di dalam dirinya, ya, maka buruk sangka dalam arti dia tidak menerima dengan ridho, ya, dan biasanya itu terjadi di awal, ya. Pada akhirnya seseorang insya Allah apabila dia mukmin, dia akan merasa bahwasanya semuanya adalah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka insya Allah itu adalah bagian dari
dosa, akan tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang di dalam dari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali kalau kemudian memang ada indikator-indikator pembatal keislamannya, ya. Bagaimana pembatal keislamannya, ya. Itu pun apabila nampak, ya, kemudian tidak ada hal-hal yang istilahnya masih mungkin tidak dari dalam dirinya, maka barulah seseorang mungkin akan statusnya menjadi waliyadzubillah, ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu untuk kemudian menghukumi seseorang keluar atau tidak keluar dari Islam itu adalah tugas para ulama. Kalau kita mendapati kasus, maka kita bawa kasus tersebut kepada para ulama, ya, karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat besar. Seandainya ada seseorang yang, ya, karena kemarahannya kemudian dia menunjukkan tidak ridho terhadap takdir dalam arti marah-marah, ya, bukan berarti tidak percaya kepada takdir. Kalau yang kufur tidak percaya kepada takdir, ya, misalnya kalau seandainya terjadi, maka yang paling penting adalah bagaimana berupaya untuk mengembalikan kondisi orang tersebut kepada iman, kepada Islam, kepada jalan yang lurus, ya. Lebih dari perhatian kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya status dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, kita nggak tahu. Yang penting kita lihat zahirnya berbahaya, maka kita berusaha untuk mengajaknya kembali ke dalam taubat, ke dalam iman terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesabaran dan seterusnya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Kami silakan Ustaz atas jawabannya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Al-Akh Muhammad Rayyan. Berkata, Bismillah, Assalamualaikum ilaik. Terima kasih atas ilmunya. Afwan Ustaz, saya bertanya mengenai bahwa tadi Ustaz sampaikan ya, tentang ujian yang seseorang diuji untuk menjaga orang tuanya. Misalnya kita mau mengingatkan atau memberitahu orang lain bahwa itu adalah sebuah ujian dan agar bersabar atas untuk menghadapinya atau dalam menghadapinya. Itu bagaimana cara memberitahunya dengan baik. Jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Memberitahu kepada teman kita atau saudara kita bukan satu perkara yang terpaku pada satu hal, ya. Untuk kemudian masuk kepada cara yang tepat, ya, memberitahu kepada teman kita atau saudara kita, di antaranya, ya, yang pertama, ya, tentu kita memulainya dengan ikhlas, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, ya. Selanjutnya mengetahui karakter, ya, karakter orang tersebut, ya. Ada seorang yang mempunyai sifat kalau diberitahu di depan umum, pada umumnya tidak mau, ya. Ada orang yang suka to the point, ya. Ada orang yang kita ajak ngobrol ke sana kemari, kemudian kita masuk tema yang kita inginkan, ya. Ada yang kita bisa pesan kepada orang lain untuk memberitahu kepada dia, ya. Ada yang kita bisa share tentang sesuatu. Ada juga yang ketika kita share sesuatu kepadanya dia tersinggung, ya. Jadi tidak ada cara yang baku ketika teknis tersebut, selama itu adalah merupakan wasilah, selama itu adalah merupakan teknis. Tapi di antara caranya adalah kita mencoba untuk mengetahui karakter saudara kita atau teman kita itu.
Adapun tentang tema-tema atau topik-topik atau poin-poin yang dibicarakan, tentunya kita mengingatkan ya betapa keberadaan orang tua adalah nikmat yang luar biasa, ya, pintu yang mendekatkan seseorang apabila dia mengetahuinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu mahal ya nikmat tersebut, dan kita tentu mungkin sudah banyak yang merasakan ya ketika sebagian orang tua kita meninggalkan kita, ya, bagaimana kesedihan kita dan bagaimana kita ingin mengulangi hal-hal yang seandainya ada dan kesempatan ya kita bisa melakukan yang lebih baik. Kadang orang membayangkan seperti itu, ya. Oleh karenanya tentang topik-topiknya terkait dengan mahalnya keberadaan orang tua, baik ya secara duniawi ataupun yang terkait dengan perkara ukhrawi. Sesungguhnya keberuntungan dia ya memudahkan dirinya untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya diingatkan tentang jasa orang tua dibandingkan dengan orang yang sudah tidak punya orang tua dan seterusnya, juga merupakan cara-cara yang insya Allah mempunyai efektivitas ya yang cukup baik di dalam hal ini, ya. Itu tentang poin-poin yang mungkin dibicarakan. Adapun caranya tadi tidak ada cara yang baku, tapi kenalilah karakter, di mana seandainya pun kita sudah berusaha kemudian kita menyampaikan dan dia tidak diterima, malah dia marah, ya kita sudah berusaha, ya. Wa ma taufiqi illa billah, ya, bahwa taufik kita dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Masih tersisa 15 menit lagi ya, sepertinya ini pertanyaan terakhir yang bisa kita baca, yaitu pertanyaan dari Usia Pramita Dewi. Kita bertanya, bismillah, Ahsanallahu ilaik Ustaz. Afwan, ana izin bertanya, apabila sering terbesit mengenang hobi atau kesukaan jahiliyah yang sudah ditinggalkan ya karena bertentangan dengan syariat, apakah hal ini termasuk bagian dari ujian dari Allah? Ya? Apakah artinya hal itu merupakan indikasi imannya sedang berkurang? Ya, demikian. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita atau membawa ukhti dari keadaan yang disebutkan sebagai jahiliyah pada keadaan yang lebih baik atau pada Islam, ya, pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Betapa banyak orang masih bergelimpangan di hal-hal yang seperti itu dan tidak tahu bagaimana mencari jalan keluar. Ya. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mananya man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik. Apabila kita mengingat ya tentang masa-masa tersebut atau kebiasaan tersebut, ya, maka tidak selalu bisa diartikan bahwasanya iman kita sedang turun. Adapun itu bagian dari ujian, kemungkinan itu adalah bagian dari ujian. Karena kita mengingat bisa saja karena kita melihat orang, kemudian kita ingat dia melakukan sesuatu yang sama dengan yang dulu kita lakukan, atau kita membaca berita, atau kita dengar sesuatu, ya. Jadi tidak harus selalu bermakna iman kita sedang turun, ya. Tapi apakah itu bagian dari ujian? Ya, kemungkinan besar itu adalah bagian dari ujian, ya. Tapi kita ingat kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ketika kita meninggalkan hal itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan yang lebih baik. Di antara cara untuk mengganti adalah
kita melakukan aktivitas yang yang positif ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dilaknatnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran kecuali orang-orang yang bertaubat dan berbuat islah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan kemudian islah dan menjelaskan. Jadi orang yang menyembunyikan kemudian taubatnya adalah dengan menjelaskan. Maka gantikanlah dengan aktivitas-aktivitas yang memang kemudian positif sesuai dengan sunnah Nabi, dianjurkan di dalam Islam, dan sibukkanlah dengan perkara-perkara tersebut. Maka dengan sendirinya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan nanti ganti yang banyak dari hal yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Al-Ustaz Nafi' Saifuddin hafizahullah taala atas ilmunya, atas waktunya yang telah antum berikan kepada kita semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan dari apa yang antum paparkan ini bisa kita amalkan dan bisa kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kami. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan juga kepada ikhwan dan akhwat serta kajian bulanan Jamaah CSL atas kesabaran antum dan juga antum di dalam menghadiri dan menyimak apa yang beliau sampaikan. Begitu juga kami mohon maaf ya, ada beberapa peserta yang sudah melayangkan pertanyaannya, tapi qadarullah waktu yang sudah habis ya. Semoga di lain kesempatan bisa